Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok atas nama Puji Sylvia Lestari, kemudian Nurul Hidayati, juga Paice Mutiara Sari, Nur Karuniah Mahmud, dan saya sendiri selaku moderator, Rinaldi Starlusolihin. Kami akan menjelaskan eksaminasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU strip X 1/2013 tentang penyelesaian pilkada langsung kelas eksaminasi dan legal opinion kelas B2. Untuk yang pertama, bab 1 itu akan dijelaskan oleh Puji Sylvia Lestari mengenai fakta atau kasus posisinya. Saya persilahkan. Unmute. Kagak ada suaranya, say. Ayo, say, jangan ketawa-ketawa, say. Fakta atau kasus posisi. Pelaksanaan pemilu kada secara langsung, selain tersedianya perangkat aturan yang menjadi payung hukum pelaksanaannya, mekanisme dan prosedur rinci serta sanksi dan penegakan hukum yang baik atau aspek normatif. Juga secara bersamaan perlu kesiapan dan kesadaran politik yang baik dari masyarakat, pemilih, atau aspek kultur. Kedua aspek ini, yaitu aspek normatif dan aspek kultur, menjadi sangat penting dipenuhi agar tujuan pemilu kada dapat mencapai sasaran yang diidealkan. Dari aspek kultur, secara universal, paling tidak ada 3 persyarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pemilihan langsung, yaitu tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan yang baik dari pemilih, dan institusi penegakan hukum yang dipercaya. Sebaik apapun regulasi pemilu, tanpa didukung ketiga persyarat ini, tetaplah pemilu kada demokratis itu menghadapi masalah. Namun demikian, karena tidak mungkin menunggu secara terpenuhnya aspek kultural, pemilihan langsung baru dapat dilaksanakan, maka regulasi, proses, serta penegakan hukum pemilu harus ditata dengan dilaksanakan secara baik dan konsisten. Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 29 Ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilu kada. Padahal dalam Pasal 22E Ayat 2 dan Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak memberikan kewenangan tersebut. Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara 1945 tidak mengatur pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati, termasuk dalam ruang lingkup pemilihan umum sebagaimana pemilihan umum presiden, wakil presiden, dan anggota dewan. Sehingga penanganan perselisihannya bukanlah menjadi ruang lingkup Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyalahi asas lex superiori degorat legi inferiori. Karena Pasal 22E Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak memberikan kewajiban kepada norma yang lebih rendah. Untuk mengatur penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah menyalahi pengertian pemilihan umum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diakomodasi oleh Pasal 29 Ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman
dengan memberikan ketentuan kewenangan lain dari Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, bab tentang perumusan persoalan hukum akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Merupakan putusan yang, ini komanya salah deh. Ulang-ulang. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Hal tersebut merupakan putusan yang sifatnya memberikan kewenangan sementara pada dirinya untuk mengadili perselisihan hasil pemilu kepala daerah. Namun sifat sementaranya itu tidak ada batasnya. Kapan pengalihan pengadilan pilkada akan dilakukan agar konstitusional. Norma hukum demikian menyerupai norma hukum dalam aturan peralihan yang terdapat di pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang berbunyi segala peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan aturan peralihan ini, ada beberapa peraturan perundang-undangan zaman Hindia Belanda hingga kini masih berlaku. Kondisi demikian yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa penyelesaian perselisihan hasil pilkada melalui dirinya bertentangan dengan konstitusi. Namun, untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Konstitusi memandang perlu sementara waktu menangani perselisihan pilkada sampai dengan pengadilan yang konstitusional yang menangani perselisihan hasil pilkada terbentuk. Namun sayang, sifat sementara tersebut tidak diberi tenggat waktu yang pasti, sehingga seakan-akan Mahkamah Konstitusi membiarkan dirinya melakukan kewenangan inkonstitusional entah sampai kapan. Berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/016/019 4 Romawi garing 2006 yang memberikan tenggat waktu yang berbunyi antara lain menyatakan pasal 53 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang Dasar NKRI 1945, namun tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan undang-undang paling lambat 3 tahun terhitung sejak putusan diucapkan. Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu adanya masa transisi atau smooth transition agar pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mandek. Pembatasan dengan memberikan tenggat waktu seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 016/019/PUU/4/2006 itu penting dilakukan agar pembentuk undang-undang segera menyusun undang-undang yang dimaksud. Selanjutnya mengenai penelusuran bahan-bahan hukum, itu akan dijelaskan oleh Pak Ica Mutiara Sari. Saya persilahkan. Kemudian mengenai penelusuran bahan-bahan hukum yang putusan Mahkamah Konstitusi, yang pertama mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844 dan pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 5076 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59
tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4844 dan pasal 29 ayat 1 huruf E Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5076 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian yang kedua, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai analisis akan disampaikan langsung oleh Nur Karunia sekalian dengan kesimpulannya nanti. Saya persilahkan. Analisis dipilih secara demokratis. Analisis dipilih secara demokratis. UUD NKRI 1945 telah di... Analisis dipilih secara demokratis. UUD NKRI 1945 telah memilih rumusan norma hukum rekrutmen kepala daerah dengan anak kalimat dipilih secara demokratis. Kata demokratis dalam konteks ini menunjukkan pada pemahaman penyelenggaraan pergantian pimpinan secara teratur dan penyelesaian perselisihan secara damai, seperti kegiatan pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan rumusan rekrutmen presiden, wakil presiden, dan anggota dewan yang langsung menggunakan anak kalimat pemilihan umum. Seperti disebut dalam pasal 22E ayat 2 UUD 1945, yaitu pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengertian rumusan kepala daerah dipilih secara demokratis, merupakan istilah yang masih dapat dikembangkan dalam dua model kegiatan seperti satu, kegiatan pemilihan kepala daerah secara langsung, atau pilkada langsung. Yang kedua, kegiatan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau pilkada tidak langsung. Pemilihan langsung kepala daerah tersebut dalam prakteknya dapat dilakukan dengan cara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E UUD 1945 dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, atau pemilihan langsung non-pemilihan umum seperti pemilihan langsung kepala desa, sebagaimana yang telah dipraktekkan. Sedangkan pemilihan kepala daerah tidak langsung dapat dilakukan. Yang pertama, dalam pemilihan kepala daerah oleh Dewan sebagaimana yang diatur dalam UUD, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, atau yang kedua, pemilihan tidak langsung dengan cara yang demokratis. Kesimpulannya, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 garing PUU strip X 1 garing 2013 yang menyatakan pilkada langsung bukan rezim pemilu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012 strip 016 strip 019 garing PUU garing 5 garing 2006 yang menyatakan pilkada langsung tergolong rezim pemilu. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 garing PUU strip X 1 garing 2013 juga menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk sementara dapat mengadili pilkada yang tidak dibatasi tenggat waktunya, menimbulkan persoalan konstitusionalitas baru. Yang kedua, pengertian pemilihan umum tidak hanya terbatas pada ruang lingkup pasal 22E UUD NKRI 1945, karena pengertian pemilihan umum selain dimaksud dalam pasal 22E UUD NKRI 1945, juga dapat lahir dari ketentuan pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan gubernur, bupati, dan wali kota dapat dipilih secara demokratis. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Tidak hanya
tidak hanya terbatas pada pemilihan umum yang dimaksud dalam pasal 22E UUD 1945. Adapun rekomendasi yang kami sarankan itu yang berdasarkan kesimpulan tersebut perlu dilakukan revisi kembali atas undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung dengan melakukan pendekatan secara komprehensif. Dengan tujuan utama untuk mendapatkan sosok kepala daerah yang berintegritas tinggi, kuat, dan berkualitas tinggi melalui pansel pilkada serta pembiayaan pilkada yang murah, menutup potensi kejahatan, efektivitas, dan efisiensi. Sekian dari kami. Mohon maaf jika banyak kurang-kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.